Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaida Kamarula dari Program Studi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Mitra Bunda Persada Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topik gender dan tipe keluarga. Baik, langsung saja. Berdasarkan slide di atas, apa sih yang teman-teman ketahui tentang definisi gender itu sendiri? Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap sesuai dengan norma, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, konsep gender menurut World Health Organization. Menurut WHO sendiri, gender adalah sifat antara laki-laki dan perempuan, seperti norma peran dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, serta gender itu sendiri dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selain istilah gender, ada pula istilah seks. Istilah gender sendiri sering tumpang tindih dengan istilah seks, padahal kedua kata tersebut mengarah pada maksud atau bentuk yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seks ini lebih mengarah pada jenis kelamin. Jadi gender sendiri itu ditentukan oleh masyarakat, sedangkan seks itu bersifat biologis atau memang didapatkan sejak lahir. Misalkan jenis kelamin, seorang laki-laki memiliki penis dan seorang wanita memiliki vagina, seperti itu. Lebih jelasnya kita belajar mengenai perbedaan antara seks dan gender, kita akan melihat pada tabel di atas. Seks itu bersifat biologis dan dibawa sejak lahir, sedangkan gender dibentuk oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa seks itu merupakan jenis kelamin, jadi dibawa sejak lahir. Ketika kita lahir, kita sudah mengetahui jenis kelamin kita, bahwa kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Jadi memang sudah ada sejak lahir ya. Sedangkan gender dibentuk oleh masyarakat, misalkan pembagian peran. Masyarakat lebih memusatkan jika seorang wanita itu menjadi ibu rumah tangga dan seorang laki-laki itu menjadi kepala keluarga. Jadi memang banyak kasus yang terjadi, yaitu ketidaksetaraan gender. Berikutnya yaitu seks tidak dapat diubah sedangkan gender dapat diubah. Ya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena seks itu sudah dijelaskan bahwa seks itu jenis kelamin, meskipun pada dasarnya ada beberapa kasus yang menjelaskan jika perempuan melakukan operasi menjadi laki-laki, laki-laki operasi menjadi perempuan. Tapi sebenarnya yang betul itu seks itu tidak dapat diubah, sedangkan gender kenapa bisa dikatakan dapat diubah? Karena itu ditentukan oleh masyarakat. Berikutnya lagi, seks bersifat universal, sedangkan gender bersifat berbeda di setiap budaya. Jadi seks itu universal, artinya jenis kelamin ada dua yang kita kenal di Indonesia. Jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Itu bersifat menyeluruh, sedangkan gender bersifat berbeda di setiap budaya. Karena dari definisinya sendiri, gender itu ditentukan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, ada seks. Seks itu tidak dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan gender dapat berubah dari waktu ke waktu. Kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu keluarga. Pengertian keluarga sendiri, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah, dan saling berinteraksi satu sama lain dengan perannya masing-masing untuk menciptakan atau mempertahankan suatu budaya. Berikutnya tipe-tipe keluarga. Menurut Freeman tahun 1998, tipe keluarga terdiri dari dua tipe, yaitu tipe keluarga tradisional dan tipe keluarga non-tradisional. Yang pertama kita akan membahas mengenai tipe keluarga tradisional. Di tipe keluarga tradisional ini terdiri dari pertama, keluarga inti.
Keluarga inti ini adalah suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak kandung, serta anak adopsi. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan dekat, misalnya kakek, nenek, bibi, dan paman. Yang ketiga, immediate family adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal dalam satu rumah tanpa anak. Berikutnya lagi, single parent family atau suatu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dan anak. Misalkan kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Berikutnya lagi, single adult adalah suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu keluarga usia lanjut, adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah usia lanjut. Tipe keluarga non-tradisional di sini terdiri dari 3. Yang pertama, keluarga komuni, yang dimana terdiri dari suatu keluarga tanpa pertalian darah hidup dalam satu rumah. Yang kedua, orang tua, ayah, ibu yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu homoseksual dan lesbian, yaitu 2 individu sejenis yang hidup bersama dalam satu rumah dan berperilaku layaknya suami istri. Selanjutnya kita berbicara mengenai peran keluarga. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu didasari dalam keluarga dan kelompok masyarakat. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut. Terdiri dari 3 peran, yaitu 1 peran ayah, 2 peran ibu, dan 3 peran anak. Peran ayah. Ayah berperan sebagai ayah dari anak-anaknya dan suami dari istrinya. Jadi ayah di sini berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pemberi rasa aman, dan sebagai seorang kepala keluarga. Yang kedua, peran ibu. Ibu di sini berperan sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Ibu di sini berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh serta pendidik bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir, peran anak. Anak di sini melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, mental, dan spiritual. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai topik dari gender dan tipe keluarga. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah asuhan kebidanan. Untuk itu, kepada teman-teman sebelum meninggalkan video ini, saya harap untuk menekan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Thanks for watching.